Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Eni Kristina Simbolon dengan NIM 41933111050. Di sini saya akan menjelaskan terkait quizzes. Nah, quizzes ini merupakan salah satu web tool berbasis game-based learning ya teman-teman, yang juga dimanfaatkan untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran. Nah, konsep permainan kuis pada quizzes dapat mendorong peserta agar dapat berkompetensi secara sehat dalam merebutkan posisi terbaik sebagai juara pertama dalam suatu permainan. Nah, kemudian quizzes ini memiliki banyak fitur yang menarik. Di antaranya, kita dapat membuat kuis lebih dari 4 pilihan jawaban. Selain itu, kita dapat menambahkan media gambar ke dalam latar belakang pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai mendesain kuis, pengguna dapat membagikannya kepada publik melalui 5 digit kode yang dihasilkan. Nah, fitur report dalam quizzes dapat menampilkan data statistik terkait kinerja peserta didik, serta dapat melacak berapa banyak peserta yang menjawab pertanyaan yang dibuatnya. Nah, untuk itu, langsung saja kita ke tutorial dalam menggunakan aplikasi interaktif berbasis quizzes ini. Nah, sebelum membuat soal menggunakan quizzes, maka pengguna perlu membuat akun terlebih dahulu sebagaimana berikut. Yang pertama, buka alamat quizzes.com pada web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Kemudian, tunggu beberapa saat dan klik sign up pada sudut kanan bagian atas halaman quizzes. Nah, kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya, pilih metode registrasi seperti pendaftaran menggunakan akun Google. Kita klik, kemudian tunggu beberapa saat dan muncul tampilan seperti ini. Silakan pilih akun untuk melanjutkan ke quizzes ya teman-teman. Oke, berikut ini adalah tampilan lembar kerja quizzes sebagai student. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk membuat kuis interaktif menggunakan quizzes adalah sebagai berikut. Kita bisa klik buat kuis pada pojok kanan atas di lembar kerja quizzes. Kita klik, kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian muncul kotak dialog seperti berikut ini. Nah, pada kotak dialog berikut, kita bisa mengetikkan nama kuis serta mata pelajaran ataupun bidang yang kita gunakan. Lalu nanti kita klik selanjutnya. Di sini saya memberikan nama kuis saya adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian saya pilih matematika dan klik next. Tunggu beberapa saat, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar tersebut ada buat pertanyaan baru berupa pilihan berganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, dan slide. Nah, di sini saya akan membuat suatu kuis dengan menggunakan pilihan berganda. Nah, di sini sudah tertera laman ataupun lembar kerja untuk kita membuat kuis di quizzes kita. Nah, kita bisa menulis pertanyaan di kolom tulis pertanyaan kita. Di sini saya ingin menuliskan pertanyaan berupa persamaan berikut yang termasuk persamaan linear satu variabel adalah
Nah, teman-teman bisa lihat di kanannya itu ada bentuk dari soal yang kita tuliskan. Di kiri ada inputnya dan di kanan ada outputnya. Kemudian kita lihat, kita tulis jawaban ataupun option dari ya A, B, C, dan D. Nah, di sini kita bisa membuat lebih dari 4 pilihan jawaban yang mau kita buat ya teman-teman. Nah, pilihan jawaban yang pertama yaitu P tambah Q tambah 12 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, P kuadrat dikurang 5P sama dengan 3. Pilihan ketiga, 3P ditambah 2 sama dengan P dikurang 1. Kemudian pilihan jawaban yang keempat adalah 10 dikurang 2P sama dengan P tambah Q. Setelah selesai, kita klik simpan dan kita bisa mengatur durasi berapa lama kuis kita akan dijawab. Kemudian kita simpan. Oh iya, kita harus memberitahu jawaban mana yang benar. Nah, di sini kita misalnya menjawab yang C. Kemudian kita klik simpan. Tunggu beberapa saat. Maka kuis pertama kita sudah selesai. Untuk memberikan sampul pada kuis kita bisa mengklik tambahkan gambar, kemudian muncul kotak dialog, terus kita pilih gambar dari file komputer kita pilih, setelah dipilih kita klik open ya teman-teman, maka sudah muncul di rincian kuis yang akan kita isi. Nah, kita pilih bahasanya bahasa Indonesia, kemudian kita pilih kelasnya untuk kelas 7 ya teman-teman, kelas 1 SMP. Nah, setelah itu kita klik simpan dan tunggu loading beberapa saat. Nah, maka sudah muncul background dari kuis kita. Nah, untuk menambahkan pertanyaan baru bisa kita klik buat pertanyaan baru, kita pilih bentuk pilihan berganda, kemudian untuk menambahkan gambar kita bisa klik add image, maka muncul kotak dialog, kemudian kita klik dan akan menuju ke file ataupun dokumen yang kita akan input. Kemudian kita klik open, maka selesai. Pada output yang di kanan sudah tersedia gambar yang dari kita input ya teman-teman. Selanjutnya kita buat deskripsinya. Dari soal tersebut pilihlah jawaban yang benar, yang dimana pilihan pertama kita bisa menggunakan rumus matematika ya teman-teman. Kita klik tambahkan rumus matematika, maka akan memunculkan kotak dialog seperti ini. Nah, di kotak dialog ini kita bisa menuliskan rumus matematika sesuka kita. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk memberikan kunci jawabannya. Oke, kemudian klik simpan. Maka kita kembali ke halaman kuis pertama kita yang tadi ya teman-teman. Sehingga kuis kita sekarang ada 2.
Nah, kemudian untuk menyimpan kuis kita bisa mengklik simpan pada pojok kanan atas. Kemudian akan muncul berupa link. Nah, link inilah yang akan kita berikan kepada peserta untuk mengakses dari kuis yang kita punya. Untuk mereview kuis tersebut, kita bisa mengklik kuis kita, kemudian mengklik latihan. Tunggu beberapa saat, maka kita bisa memulai kuis yang kita punya. Untuk itu, silakan mengikuti instruksi dari kuis yang sudah tersedia. Dan kita diharuskan untuk menjawab kuis yang kita punya. Maka, dapat kita lakukan sebagai berikut. Nah, setelah itu permainan kuis sudah selesai. Kita bisa kembali ke dashboard kita ya teman-teman. Untuk membagikan kuis yang kita punya, kita bisa mengklik share ataupun bagikan dan akan memunculkan link. Dan link tersebutlah yang akan kita bagikan ke teman kita yang lainnya ataupun para peserta yang akan menjawab kuis kita. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya masih menggunakan student mode ataupun mode sebagai siswa. Untuk teacher mode, ini adalah dashboard dari kuis kita. Nah, di sini ada hasil yang mana disinilah yang akan menunjukkan dari hasil dari kuis yang sudah siswa kerjakan. Kemudian, nah ketika kita menggunakan teacher mode dan mengklik kuisku, maka kuis yang kita buat tadi sudah muncul di laman kita. Nah, kita bisa menghapus, klik hapus kuis karena kuis ini merupakan kuis yang menjadi duplikatnya. Kita klik kuis persamaan dan ketidaksamaan linear, satu variabel yang kita punya. Kemudian pilih mode dalam pemberian soal. Kita pilih mulai kuis langsung. Kita klik tombol mulai kuis langsung dan pilih klasik. Nah, setelah itu tetapkan kelas dan klik atur untuk mendapatkan link serta kode yang dapat dibagikan kepada peserta. Kita klik lanjutkan, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, maka dari itu barulah kita mendapatkan link serta kode yang dapat kita bagikan kepada peserta. Nah, kemudian kode dan link inilah yang kita bagikan agar mereka bisa mengerjakan kuis yang telah kita sediakan. Nah, kemudian untuk mengakhirinya kita bisa mengklik akhiri pada pojok kanan atas. Dan kita kembali ke dashboard yang kita punya. Nah, setelah kita selesai mengerjakan kuis kita tersebut tadi, kita dapat melihat hasil para peserta dengan cara mengklik hasil pada bagian kiri, dan nanti di sini akan muncul gambar diagram dari hasil para peserta